uh, caranya untuk bisa kerja di BUMN dan apa sih sebenarnya BUMN itu bisa benar-benar bermanfaat bagi teman-teman. Work on everyone. Satu, jangan takut mulai, dan kedua kalau udah mulai, jangan. Nah, tapi untuk secara umum gimana sih kalian bisa bagi waktu antara magang dan kuliah itu tentunya kalian? Jadi jangan ragu kalau misalnya mau kuliah doang pasti ada jalan. Karena apa? Sebenarnya saya sangat appreciate dengan para junior gitu. Jujur ini bukan Pasti aku kok ini padahal dari sini aman. Karena kan biasanya menjaga usernya gitu. Ada fresh start effect gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa untuk kemudian membangkitkan lagi motivasi kita ketika kita sedang tidak termotivasi terhadap tadi. Lihat resume kamu di LinkedIn. Melalui hal itu, perusahaan bisa tahu sejauh mana kualifikasimu. Apa? Saya bilang salah. Dia langsung takut dan yang lainnya pada minder nih. Semua, kenalin aku Sakti Ragasani, mahasiswi dari Turki dan hari ini bakalan take over IG-nya Upedia Goes to Turkey. Penasaran dong? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua dan aku ucapkan selamat datang di Bincang Wikipedia. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, akan ada sedikit informasi penting nih dari Ines Kosmetik. Kepada Mbak Yela, aku persilakan. Silakan Mbak Yela. Baik, Mbak Andini, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada hari ini. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat support hadir dalam webinar hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Kosmetik. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Kosmetik telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Kosmetik aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Kosmetik aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga Ines Kosmetik terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Dan salah satunya dari makeup yaitu kita yang lagi bestsellernya sekarang, yaitu ada Volumizer Eyebrow Mascara. Volumizer Eyebrow Mascara ini adalah maskara alis yang terdiri dari 2 warna dengan harga 48.000. Dan salah satu rangkaian dari skincare kita itu ada masker wajah. Masker wajah kita ada 2 jenis yaitu Deep Clay Mask dan Peel Off Mask. Itu adalah masker wajah untuk kulit normal cenderung kering dan masker wajah untuk kulit normal cenderung berminyak. Jadi untuk kakak-kakak yang berminat dengan produk Ines Kosmetik, untuk pembelian Volumizer Mascara dan masker wajah nanti kita akan kasih voucher diskon 30% untuk semua peserta yang ada di forum webinar ini. Jadi untuk kakak-kakak yang berminat dengan produk Ines Kosmetik lainnya, bisa download aja aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerah kakaknya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Andini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Yela. Nah, buat teman-teman nih yang suka dengan skincare, kosmetik kayak gitu ya, apalagi pengen dapat diskon, bisa banget langsung download aja aplikasinya My Ines, atau bisa juga aplikasi lain kayak Shopee kayak gitu, dan bisa juga di toko di daerah masing-masing kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak Yela. Mbak, kembali. Oke. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih teman-teman buat media partner kita, ada madingevent.id, rumah.sarjana, eventcampus.co, informasi mahasiswa Indonesia, webseminar.id, kemudian juga ada community partner kita, ada Dutins, The Limits Horizon, The Access Indonesia, Tunas Bertumbuh, kemudian Pop Youth Up, youthcourage.id, dan Youth Jember. Dan tak lupa juga terima kasih kepada sponsor kita, ada Ines Kosmetik dan Axel. Terima kasih banyak kepada seluruh media partner, community partner, dan juga sponsor yang sudah mendukung dan mensukseskan kegiatan dari Bincang Yupedia ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya Yupedia itu apa sih? Oke, aku bakal kasih tahu. Jadi, Yupedia ini merupakan sebuah platform pengembangan diri, di mana Yupedia ini sebagai jembatan yang nantinya akan menjembatani teman-teman untuk mencapai masa depan yang berkualitas melalui berbagai program menarik. Salah satunya adalah program Bincang Yupedia ini, kemudian juga ada program Yupedia Podcast, Ruang Yupedia, Meet the Founders, dan akan ada juga program terbaru yaitu Self Development Campaign Volunteer. Nah, buat teman-teman yang tertarik, mungkin bisa langsung aja cek Instagramnya di @yupedia.id. Oke, di tengah pandemi yang belum usai ini nih ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Boleh dong teman-teman reply di kolom komentar, di kolom chat. Silakan teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik dari Selin, dari Fahira baik Kak. Kemudian dari Safira juga baik. Oke, di sini ada 23 orang. Dari Claudia juga baik, Kak. Oke. Ainun baik, Helda baik. Oke, tapi mungkin aku juga mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama beberapa peserta yang ada di sini. Coba kita lihat ada siapa ya. Oke, ada Aisyah Amelia. Halo Kak Aisyah, apakah bisa on mic? Bisa, Kak. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kalau Kak Aisyah ini dari mana nih asalnya? Saya dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Wah, jauh juga ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya kita move ke satu orang lagi deh. Ada siapa ya? Ada Sri Wulandari. Halo Kak Sri, apakah bisa on mic? Iya, halo Kak. Halo Kak Sri. Kak Sri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kalau Kak Sri nggak bisa on cam nih. Oke, kalau misalkan Kak Sri lagi di kampus, Kak. Oh iya, nggak apa-apa Kak Sri. Kalau misalkan Kak Sri asalnya dari mana nih? Asal instansinya boleh atau asal wilayahnya juga boleh? Saya dari kampus PGRI Semarang. Wah, jauh-jauh juga ya. Oke, terima kasih Kak Sri. Sama-sama. Oke, teman-teman, dari tadi udah ngomong panjang lebar, tapi rasanya nggak afdol nih kalau misalkan kita belum kenalan. Jadi kenalin teman-teman, aku Andini Dwi Putri, teman-teman bisa panggil aku Andini, dan di sini aku sebagai moderator yang akan memimpin rangkaian acara pada hari ini. Dan aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa nanti langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, atau bisa juga menggunakan fitur raise hand, biar lebih langsung gitu ya, nanyanya ke pembicara kita gitu. Kemudian juga buat teman-teman yang ingin mendokumentasikan kegiatan hari ini, boleh banget, tapi jangan lupa juga tag Instagram kita di @yupedia.id dan tag pembicara kita juga.
Oke, jadi tema hari ini adalah Prepare and Maximize Your Change Through Internship. Jadi, program magang merupakan salah satu program yang bisa digunakan untuk menambah ilmu, terutama meningkatkan skill teman-teman. Nah, dalam program magang, orang yang sedang magang ini akan dikenalkan dengan lingkungan industri atau perusahaan besar yang akan mengajarkan secara langsung terkait dunia kerja nih, teman-teman. Nah, selain melatih soft skill, dan menambah pengetahuan, magang juga bisa menghubungkan dengan banyak orang baru sehingga dapat mengembangkan pola pikir dan interaksi dengan banyak orang, teman-teman. Banyak banget kan benefit dari magang ini. Terus apa aja sih yang harus kita persiapkan? Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Kemudian juga strategi apa aja yang bisa kita terapkan untuk bisa lolos magang. Nah, semua itu akan kita bahas hari ini di Bincang Yupedia bersama dengan Kak Siti Amalia. Jadi, Kak Siti Amalia ini merupakan seorang mahasiswi sosiologi Universitas Pajajaran, dan Kak Amalia ini juga pernah magang di Shopee Indonesia sebagai social media marketing. Kemudian juga saat ini, sejak Agustus sampai saat ini, Kak Amalia ini menjadi content creator di mana tugasnya adalah menciptakan ide konten untuk Reels dan TikTok dan juga menjadi content creator-nya juga. Nah, selain aktif di berbagai kegiatan di luar kampus, tapi Kak Amalia ini juga aktif di berbagai kegiatan di kampus. Seperti ada BEM Visip Unpad, kemudian juga Radio Mahasiswa Unpad, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Visip Unpad, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, kita sambut Kak Amalia nih. Halo Kak Amalia. Halo Andini, panggilannya Andini ya? Iya, Andini. Halo Kak. Kalau Kakak panggilannya apa nih, Kak? Aku Amel aja sih. Amel, oke Kak Amel. Nah, kalau Kak Amel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku juga sekarang lagi di wilayah kampus karena emang ada beberapa matkul yang mengharuskan aku di sini gitu. Jadi sekarang lagi nggak di daerah asal gitu sih. Kalau kamu lagi di mana nih, Andini? Kalau aku di rumah aja, Kak. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Amel ini sekarang lagi disibukkan dengan apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi seperti yang tadi udah dibacain juga ya sama Andini, sekarang aku itu lagi sibuk-sibuk kuliah nih karena lumayan hektik tugas-tugas semester 5. Terus aku juga nyambi kerja magang tadi di Rata dan sedang mengemban beberapa amanah juga di organisasi kampus seperti BEM, himpunan sama radio. Lumayan capek ya, Bun ya. Tapi mantap ya, Kak ya. Gitu. Oke, gimana nih Kak Amel, udah siap untuk memaparkan materi? Insya Allah siap. Oke, kepada Kak Amel aku persilakan. Boleh. Dibantu share screen ya sama operatornya. Oke. Oke, mungkin aku mau nyapa dulu nih teman-teman dan bilang makasih banget udah mau join di webinar hari ini karena awalnya kayak ini lumayan experience pertama aku ya, jadi pembicara di webinar gitu. Biasanya lewat live Instagram aja, jadi kalau agak grogi mungkin maafin ya. Juga seneng ternyata lumayan banyak yang mau join webinar hari ini, jadi mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu gitu. Oke, jadi pada hari ini sebenarnya aku nggak mau dilihat sebagai pemaparan materi ya, aku lebih pengen ke sharing-sharing dan cerita aja sama teman-teman gitu tentang pengalaman yang pernah aku jalanin, dan mungkin aku pemaparannya nggak akan lama juga, nanti aku mungkin lebih pengen nekenin di sharing nanti Q&A aja gitu, lebih kita ngobrol-ngobrol aja. Terus kalau misalnya teman-teman udah ada pertanyaan gitu, nanti boleh kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi hari ini aku pengen aku namanya Internship 101. Jadi how to prepare and maximize your chances through internship gitu. Boleh di next. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Andini, cuman mungkin aku mau kenalan lagi. Halo teman-teman, nama aku Siti Amalia, biasanya dipanggil Amel. Aku lahir 7 November, aku Scorpio 2001. Terus currently aku mahasiswa semester 5 di Pajajaran University, majoringnya di sosiologi, jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain mahasiswa juga, aku adalah active head department or manager in several campus organization. Jadi aku itu kepala biro
MSDM, Manajemen Sumber Daya Mahasiswa di BEM FISIP Unpad 2021. Terus aku kepala Departemen Hubungan Eksternal di himpunan jurusan aku, Sosiologi Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir aku adalah Manager of Public Relation di Radio Mahasiswa Unpad, di Radiomu kalau kalian tahu. Gitu. Dan sekarang aku juga sedang nyambi magang di Rata ID, kalau kalian tahu itu dental aligner company gitu, dan aku posisinya adalah sebagai content creator intern gitu. Teman-teman bisa menemukan aku di Instagram, itu udah aku cantumin juga, dan kalau teman-teman mau connect di LinkedIn boleh banget nih, tinggal dicari aja sih sama dia. Begitu teman-teman, perkenalan brief ya dari aku. Boleh dilanjut? Oke, mungkin awalnya aku pengen cerita dulu nih, kenapa saat itu akhirnya aku berkeputusan untuk memulai internship experience aku gitu, perjalanan magang aku gitu ya. Sebenarnya ada 3 poin ya. Yang pertama itu aku mulai karena curiosity sih. Aku tuh adalah anak kedua dari 2 bersaudara, di mana kakakku itu udah umur 34 tahun, jadi bedanya 15 tahun. Jadi sehari-hari yang aku lihat itu adalah bukan kakakku kuliah atau kakakku sekolah gitu, tapi kakakku kerja. Jadi di situ tuh aku ngerasa kayak aku lebih penasaran gitu loh dari apa yang aku lihat. Kayak aku tuh udah lama banget penasaran sama dunia namanya dunia kerja gitu. Di situ aku mulainya. Terus yang kedua adalah selama pandemi ini aku merasa aku mengeluarkan banyak pengeluaran gitu ya, kayak buka Shopee, kok ya tiba-tiba online shopping gitu. Cuman aku ngerasa nggak imbang karena aku nggak punya pendapatan gitu. Jadi not gonna lie, money is also a reason why I start my internship experience gitu loh. Dan apa ya, di mungkin masa pandemi yang ekonomi serba sulit ini, aku tidak pengen menjadi beban, apa ya, ingin juga gitu loh punya pemasukan sendiri gitu untuk keperluan aku sendiri. Seperti itu. Yang ketiga adalah time flexibility. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang kita memang dilanda hal yang lumayan miris ya. Kita lagi pandemi nih, COVID-19. Cuman aku nggak pengen melulu melihat keburukan gitu dari si pandemi COVID-19 ini. Jadi aku memutar mindset aku ngelihat kira-kira hal positif apa yang bisa aku ambil selama pandemi ini, dan hal yang aku lihat adalah fleksibilitas waktu gitu. Aku ngerasa di pandemi ini karena semuanya serba online, aku bisa ngelakuin 2 hal di satu waktu yang bersamaan gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku capable nih kalau ngambil magang sekarang gitu. Waktu aku magang pertama kali itu kan aku masih semester 4 ya. Jadi kayak ya udahlah, sekarang lagi pandemi juga, maksudnya aku banyak waktu kosong gitu, might as well aku gunain buat hal yang nantinya akan berguna buat aku gitu. Bisa dilihat teman-teman, aku udah sekarang aku adalah di pengalaman magang aku yang kedua. Aku sempat magang di Shopee Indonesia as a social media marketing intern, itu Januari sampai April 2021, dan aku tuh sempat dengar desas-desus kita tuh mau kuliah offline nih. Jadi waktu itu saat kontrak aku selesai di Shopee, aku nggak lanjutin. Tiba-tiba pandemi naik lagi kan tuh, yang sempet meledak lagi. Akhirnya aku nyari-nyari magang lagi. Akhirnya alhamdulillah jodoh nih sama content creator intern di Rata ID. Begitu. Sebenarnya itu sih 1-2 alasan kenapa aku waktu itu memulai internship journey aku gitu. Boleh di next ke slide selanjutnya. Oke, next adalah aku pengen share nih ke teman-teman mungkin yang interest untuk melakukan internship gitu. Kira-kira apa sih yang teman-teman harus siapin gitu. Kalau misalnya dari persiapan aku kemarin, aku tuh nyiapin 4 hal ya secara umum gitu. Yang pertama itu adalah time and willingness to learn. Nggak akan aku manis-manisin, nggak akan aku pungkirin kalau misalnya magang itu akan mengambil banyak waktu kalian gitu. Kalian sangat dituntut untuk bisa manajemen waktu sebaik mungkin. Waktu itu kan aku masih semester 4 ya, jadi tuh, dan waktu di Shopee itu aku ada work from office. Jadi aku tuh benar-benar waktu itu aku UTS di kantor gitu loh. Aku nyari ruang kosong buat aku UTS di kantor. Terus belum lagi kan aku tadi udah disebutin, aku juga aktif di beberapa organisasi gitu, dimana sering rapat kan. Jadi
kamu benar-benar harus bisa manajemen waktu kamu, dan nggak cukup itu, kamu juga harus punya kerelaan dan kemauan untuk belajar yang besar gitu. Makanya aku cantumin di situ willingness to learn. Karena kalau enggak, menurut aku kamu akan kecapean sendiri gitu loh kalau kamu tuh nggak ada kemauan untuk belajar, kayak kamu sekedar ya udahlah gue pengen magang aja gitu. Jadi mungkin menurut aku siapin dulu kemauan untuk belajar kamu dan waktu kamu, sehingga apa yang nanti kamu dapatkan dari pengalaman magang itu benar-benar bisa kamu kontribusiin ke hal baik lagi. Kalau yang dari poin pertama dari aku itu. Yang kedua, passion or interest gitu. Jadi sebelum kamu cari-cari magang, kamu harus tahu diri kamu dulu gitu. Kamu harus tahu which area of work you want to explore. Jadi bidang kerja mana sih yang pengen kamu pelajari lebih dalam gitu. Nah, kalau misalnya aku tuh kan 2 kali nih aku di marketing ya, di social media gitu. Itu tuh berawal karena selama pandemi ini aku lumayan aktif di social media gitu. Aku lumayan sudah tidak awam dengan hal-hal social media. Jadi aku ngerasa di situ dan aku juga suka gitu loh memperdalam social media gitu. Jadi aku ngerasa di situ kayaknya kesukaan aku terhadap social media ini bisa aku alihkan ke pekerjaan aku gitu, bisa aku jadikan pekerjaan. Jadi teman-teman sebelum nyari magang boleh nih dicari dulu interest apa sih yang kalian miliki gitu, passion apa yang pengen mau kalian punya gitu. Karena kalau kalian kerja, kalau menurut aku ya, kalau kalian kerja secara bukan di bidang yang kalian suka itu akan jauh lebih tiring gitu, jauh lebih draining. Jadi kayak kalau misalnya kalian, aku nih kerja di social media, di TikTok and Reels gitu. Karena aku emang suka gitu bikin konten. Jadi it's not burden for me gitu, bukan menjadi beban untuk aku melakukan pekerjaanku. Jadi yang kedua menurut aku itu. Next, yang ketiga, research about company and job description details. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalian kalau misalnya udah apply nih, misalnya di satu perusahaan dan kamu sudah tahu tim apa yang kamu apply, tolong research sedalam-dalamnya tentang company tersebut, misalnya company value-nya, dia bergerak di bidang apa, nilai-nilai apa, itu kalian bisa, teman-teman bisa carilah di internet gitu. Sekarang kan semuanya ada ya, kita bisa belajar sendiri. Terus juga jangan lupa untuk cari tahu nih tentang tim kamu yang kamu apply itu, department atau divisi yang kamu apply, itu job description-nya tuh apa gitu, secara detail gitu. Apa yang akan kamu kerjakan, tanggung jawab apa yang akan kamu emban. Itu boleh banget teman-teman cari tahu dulu gitu. Karena nanti saat kamu insya Allah keterima di tahap interview, nanti mereka tanya tentang apa yang kamu tahu tentang company kita, apa yang kamu tahu tentang job description dari tim yang kamu apply. Kalau kamu jawabnya itu tahu gitu dalam, jadi mereka tuh ngelihat oh ini anak benar-benar pengen nih, kayak you really want this gitu, kayak jadi mereka melihat tekad kalian seperti itu. Jadi dulu tuh aku sebelum magang research-nya benar-benar gila-gilaan gitu kan. Aku di social media ya, aku benar-benar ngafalin semua followers, berapa followers setiap account, kayak gitu-gitu deh gitu. Jadi menurut aku penting banget teman-teman, ini adalah salah satu-satunya yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk research sebelum kalian apply atau sebelum kalian interview. Gitu, itu poin ketiga dari aku. Poin yang terakhir, keempat adalah goals or things you want to achieve. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian mau sebenarnya nggak magang aja ya, apapun yang kalian lakuin, menurut aku tuh kalian harus pegang satu goals atau things yang kamu pengen raih dari kamu melakukan hal itu gitu. Jadi menurut aku magang jangan sekedar magang aja gitu. Kayak kamu tentuin dulu tujuan sama hal apa yang kamu pengen capai dari hasil yang nanti kamu dapetin dari si magang ini. Sebenarnya tujuannya nggak perlu yang dalam atau yang sebegitu mulianya. Misalnya hanya untuk kamu pengen mendapatkan uang gitu, kamu pengen punya pemasukan, itu nggak apa-apa, itu goals yang pengen kamu dapat, it's okay for me. Kayak yang penting kamu punya goals itu, seperti itu. Dan menurut aku itu adalah salah satu tips juga ya dari aku. Kamu kalau misalnya kamu udah tahu nih goals atau hal yang pengen kamu raih dari magang itu, nanti tuh di interview biasanya ditanya gitu loh, kayak kontribusi apa emang yang pengen kamu kasih setelah kamu dapat pelajaran dari magang ini. Kalau kamu bisa jawab itu menurut aku poin plus banget gitu. Jadi jangan lupa tentuin goals dan juga kontribusi apa nantinya yang bakal kamu beri
bagi buat diri kamu, buat sekitar kamu dari hal-hal yang kamu dapetin dari selama perjalanan magang kamu. Gitu sih, jadi 4. Time and willingness to learn, passion or interest, research about company and job description details, dan yang terakhir ada goals and things you want to achieve from your internship journey. Gitu. Boleh, di next. Oke. Next adalah organizational experience and why it's important. Seperti yang udah tadi dijelasin juga sama Andini dan sama aku, nggak hanya magang, aku juga sekarang sedang aktif di beberapa organisasi kampus, seperti himpunan, BEM, dan juga radio kampus. Nah, aku sebenarnya pengen sharing sih ke teman-teman, menurut aku, pengalaman organisasi itu nggak kalah pentingnya sama pengalaman magang. Justru itu adalah pijakan aku sebelum aku tuh terjun ke dunia magang gitu. Karena tanpa pengalaman aku berorganisasi, kayaknya aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak nggak cukup menurut aku kita belajar teori di kelas gitu loh. Aku ngerasa soft skill aku paling terasa saat aku berorganisasi, kayak communication, networking, to how to talk to people gitu. Aku tuh belajar dari organisasi aku. Terlebih lagi aku berkecimpung di dunia organisasi di kalau nggak area public relation, external affair gitu-gitu lah. Jadi hal ini yang justru selaras sama dunia magang aku gitu. Aku kan jurusannya sosiologi ya, tapi magangnya di marketing gitu. Mungkin itu hal yang nggak terlalu jauh, tapi nggak sejalan sebenarnya gitu kan. Kalau sosiologi kan lebih ke community development atau HR gitu-gitu. Cuman aku berpijak dan belajar banyak dari si pengalaman organisasi aku ini, dan menurut aku penting sih teman-teman untuk terjun dulu nih ke dunia organisasi sebelum teman-teman mau magang, karena kan nggak bisa juga ya kita apply magang tapi CV kita kosong gitu, kayak nggak ada pengalaman organisasi apa-apa gitu. Mereka ngelihat kita kuliah doang, pasti mereka agak ragu lah, kayak nih anak belum belajar di luar kuliah gitu lah. Mungkin dia takutnya kita taunya teori aja, padahal banyak banget soft skill yang kita butuhkan di dunia magang gitu. Dan aku ngerasa yang tadi soft skill aku sebelum aku terjun ke dunia internship ini, aku belajarnya justru lebih banyak dari organisasi dibanding akademik gitu, dibanding aku belajar di kelas gitu. Jadi it's important sih buat teman-teman. Mungkin sekarang kan kayaknya mayoritas lagi masih kuliah juga ya, mungkin gali dulu nih, bisa juga kalian menggunakan si pengalaman organisasi ini sebagai sarana kalian menggali sebenarnya potensi apa yang kalian punya, passion apa yang kalian punya, atau interest apa sebenarnya teman-teman miliki gitu. Jadi menurut aku organizational experience is very important buat belajar, buat cari tahu diri kalian tuh pengen explore di mana gitu. Soalnya kan departemen-departemen atau divisi-divisi itu sebenarnya agak mirip gitu loh. Misalnya public relation, di dunia kerja juga ada public relation. Social media gitu, pasti di kepanitiaan banyak sekarang social media specialist atau media departemen media informasi gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ gitu. Jadi menurut aku organizational experience itu step awal sih untuk belajar, dan sebelum terjun ke dunia magang tuh penting. Gitu. Boleh di next ke slide berikutnya. Oke, mungkin dari kedua pengalaman magang aku punya beberapa tips and trick. Cuma ini mungkin apa ya, aku juga masih belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi aku punya 3 tips and trick buat teman-teman yang mungkin kepo nih terhadap internship kayak gimana sih, atau pengen coba-coba nih mulai daftar internship gitu. Yang pertama itu, ini aku yang sering banget aku share ke teman-teman aku, yaitu adalah harus research. Research itu penting banget. Gak boleh teman-teman daftar internship tapi kayak teman-teman nggak tahu ini company apa sebenarnya, nggak tahu company value-nya apa, nggak tahu job description yang kalian apply itu nanti kalian ngapain gitu. Oke, social media tapi nggak tahu perintilan sosial medianya di company ini tuh kayak gimana. Kan beda-beda ya pola sosial media. Misalnya ya aku analoginya kannya sosial media karena aku selalu di ranah sosial media gitu. Jadi teman-teman harus lihat, misalnya kalau aku di sosial media aku tuh ngelihat pola posting mereka bagaimana, kayak sehari berapa kali, terus followersnya gimana, audiensnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya nanti di interview ada study case, kalian based-nya on data gitu. Jadi kalau nanti interview always
answer everything based on data. Data itu kalian dapat dari mana? Dari research kalian sebelum interview gitu. Jadi itu penting banget, tips aku harus research. Yang kedua adalah build your personal branding. Jadi sebenarnya recruiter itu sebelum interview pasti mereka ngelihat social media kamu, ngelihat LinkedIn kamu, CV juga gitu. Dan ketiga hal itu, karena sekarang online kali ya, kita nggak ketemu langsung, you have to build your personal branding through your social media, menurut aku. Dan tiga itu ya, CV juga kalau bisa ATS friendly. Mungkin nanti teman-teman UPedia bisa nih ngadain webinar khusus untuk CV dan teknik interview gitu ya, biar bisa digali lebih dalam lagi. Jadi itu, CV, social media, and LinkedIn menurut aku adalah 3 platform personal branding yang bisa kalian rancang gitu dari sekarang. Yang pertama tips and tricks aku itu. Nah, next itu aku pengen teman-teman keep this in mind bahwa every place is a place to learn gitu. Semua tempat adalah tempat belajar. Nggak perlu kalian pengen magang nih, tapi aku pengen magang langsung di company besar gitu. Aku langsung pengen magang di Pertamina atau aku pengen magang di Unilever gitu. Nggak apa-apa teman punya goal seperti itu baik, cuman jangan jadi kayak aku nggak mau magang di situ karena dia company kecil gitu. Apapun tempatnya, kalau kalian punya keinginan belajar yang sungguh-sungguh gitu, kalian akan dapat experience yang sama gitu. Mau magang di Unilever sama mau magang di coffee shop itu experience-nya akan, pelajaran dan experience-nya akan kalian dapat sama kalau kalian benar-benar punya kesungguhan untuk belajar itu gitu. Jadi nggak usah melulu nargetin aku cuma mau magang di tempat ini gitu. Karena menurut aku semua tempat adalah sekolah. Kayak gitu yang kedua, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah be confident, active, and initiative. Ini lebih ke saat during internship kalian sih. Kayak yang aku belajar tuh, kan yang pertama kali juga aku belum pernah, waktu di Shopee sebelumnya aku belum pernah magang juga kan. Jadi kayak awalnya tuh aku takut banget, kayak bisa nggak ya gitu. Dan aku menjadi representatif di depan 1 juta, sekarang udah 2,5 juta followers Shopee gitu, yang aku tampil terus di situ kan agak takut gitu ya, cuman it's okay, be confident as long as you're confident. Hal-hal yang kamu akan sampaikan tuh akan lebih tersampaikan dengan baik gitu. Yang kedua tuh harus aktif. Jadi jangan jadi jangan jadi peserta magang yang kayak diem-diem gitu. Kalau misalnya kalian bingung, udah tanya aja. Aku tahu sih ada rasa segannya gitu ke mentor, karena kan gap kita jauh ya. Gap umur kita lumayan jauh gitu antara kita dan mentor kita yang udah full time gitu. Cuman it's okay, lebih baik kalian nanya daripada kalian ngelakuin kesalahan di magang. Itu kayak aku kayak sempet pengen nangis banget kalau misalnya aku ngelakuin salah di magang gitu. Jadi aku pernah tuh salah sekali, abis itu aku benar-benar udah deh, mendingan gue nanya aja gitu kalau gue nggak tahu. Dan yang terakhir adalah initiative. Kan kalian tentu pengen membangun image yang bagus gitu ya di depan mentor kalian gitu. Kalian pengen lah menjadi peserta magang yang baik gitu. Jadi kalau menurut aku inisiatif aja. Kalau misalnya ada pekerjaan, tanya aja, Kak, ada pekerjaan yang bisa aku bantu nggak gitu. Misalnya kalian lagi kosong atau lagi senggang gitu. Itu akan menjadi nilai poin plus banget. Siapa tahu nanti kalau misalnya kalian lulus langsung ditawarin full time gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Jadi 3 hal during internship: be confident, active, and initiative. Mungkin itu sih ketiga tips and trick dari aku. Boleh di next nih ke slide selanjutnya. Oke, next aku mau share nih kira-kira benefit apa aja sih yang aku dapetin selama aku magang di 2 tempat magang aku selama ini gitu. Jujur ya, aku ngerasa hard skill aku dan soft skill aku tuh paling terasah saat aku magang ini gitu loh. Aku ngerasa benar-benar tuh, walaupun kita magang ya, tapi kayak kita beneran ada di dunia kerja gitu loh. Dan yang pertama nih, aku ngeliat dari hard skill aku ya. Sebelum aku di Shopee, jujur aku buta banget sih sama Excel. Kayak aku tuh jujur sebodoh itu sama teknologi gitu loh. Tapi aku ya udah pedein aja, kita daftar, karena kan social media selalu berdampingan dengan Excel ya. Kita ngitung engagement rate, kita ngitung insight, pokoknya ngitung-ngitung deh pakai Excel gitu. Jadi awalnya tuh aku bener-bener buta, tapi karena aku dipaksa untuk bisa gitu, akhirnya ya udah aku belajar sendiri dan dibantu mentor-mentor aku juga. Dan aku ngerasa Excel kan penting banget ya di hidup kita. Maksudnya kayak, masa sih Mel lo nggak bisa Excel gitu. Jadi saat aku internship ini, itu alhamdulillahnya sekarang aku jadi lumayan kenal gitu ya, lumayan
lumayan menguasai Excel gitu. Kalau itu dari sisi hard skill. Kalau dari sisi soft skill jujur banyak banget sih, kayak aku belajar public speaking. Kalau misalnya aku present tentang content ideas aku ke bos aku gitu kan, kurang lebih tupoksi aku di 2 magang ini kan aku create konten, ide konten, terus scheduling konten, terus bikin report gitu kan, semuanya dipresentasiin gitu, di present. Itu sih aku ngerasa skill presentasi aku, skill public speaking aku sangat terasah gitu. Karena setiap minggu aku harus presentasiin report aku dan content ideas aku. Pertama itu, terus communication juga. Kan kita nggak bisa seenaknya ya ngomong ke mentor kita gitu. Jadi tuh aku belajar gimana sih cara berkomunikasi yang formal gitu di dunia kerja. Nanti tuh perlu banget kalian milikin saat kalian nanti beneran terjun di dunia kerja gitu. Jadi aku belajarnya dari sekarang. Terus secara umum sih sebenarnya aku bersyukur banget sih, karena di usia aku yang sekarang baru 19 tahun nih aku udah tahu gitu loh seluk-beluknya dunia kerja tuh seperti apa. Mungkin gak melulu hal formal, tapi hal informal gitu. Gimana sih caranya kita adaptasi sama work environment gitu. Dan aku ngerasa aku tuh lebih siap aja gitu nanti kalau misalnya aku setelah lulus dan aku akhirnya nanti akan turun ke dunia kerja beneran gitu sebagai full time, sebagai orang yang benar-benar hanya fokus di dunia kerja gitu. Aku udah punya apa ya, punya bekal gitu dari sekarang gitu, dan aku bersyukur di situ sih. Tapi satu hal lagi yang paling aku kayak bikin aku tuh bener-bener gak nyesel magang adalah networking gitu. Benefit networking aku tuh sangat aku syukurin, karena aku ketemu banyak banget orang baru, dan gak hanya di umuran aku gitu loh. Aku punya mentor-mentor yang pengalaman hidupnya sekiranya sudah jauh lebih banyak dari aku. Bahkan aku tuh konsul ke mereka nggak hanya tentang kerjaan, tapi tentang hidup dan tentang kuliah, karena mereka udah punya pengalaman itu, dan aku bisa belajar gitu dari mereka. Mungkin itu sih benefit-benefit yang aku sangat syukurin dari internship aku, baik dari hard skill dan baik juga dari banyak banget dari soft skill. Kayak gitu sih kalau benefit yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin boleh di next, kayaknya ini udah slide terakhir ya. Oke, benar, ini udah slide terakhir. Segitu aja sih teman-teman sharing-sharing aku terkait pengalaman aku di dunia magang. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, bisa DM aja ke Instagram aku atau connect di LinkedIn aku, nanti bisa message di situ. Sekali lagi, thank you so much. Have a great day. Sekian aja dari aku. Mungkin aku balikin lagi ke Andini. Oke, terima kasih banyak Kak Amelia untuk wonderful insight-nya. Wah, keren banget ya teman-teman sharing pengalaman dari Kak Amelia ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya nih, silahkan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, atau bisa juga untuk pakai fitur raise hand. Silahkan ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bingung atau mau tanya tips dan trik yang lain, kayak gitu boleh banget ya Kak ya? Boleh banget. Oke, nah mungkin dari aku dulu nih Kak. Aku juga mau nanya. Nah, jadi kan Kak Amel ini juga tadi magang di Shopee ya Kak ya. Nah, boleh dong Kak untuk sharing keseruan ketika magang di Shopee nih Kak. Apakah ada pengalaman yang mengesankan atau yang sangat teringat gitu Kak? Boleh banget, silakan. Oke, jadi jujur banyak banget sih kalau pengalaman mengesankan, karena saat itu tuh aku masih work from office 2 kali seminggu gitu. Jadi setiap ke kantor tuh seru banget. Mungkin teman-teman bisa sering lihat kali ya kantor Shopee itu kayak gimana, banyak makan gratis gitu-gitu, terus ketemu partner-partner intern aku. Jujur itu sih mungkin yang paling mengesankan. Terus kan aku di Shopee juga megang TikTok ya, jadi sering gitu kita ke kantor terus bikin konten bareng-bareng. Jujur itu seru banget sih dibanding kayak bikin konten di rumah sendirian, gak ada yang bantuin, tapi pas ke kantor tuh kayak bikin kontennya bareng-bareng gitu. Jadi itu sih mungkin keseruannya. Terus juga kan di Shopee social media kan sering ada giveaway. Biasanya itu kita ke kantor ini bantuin bungkus-bungkus kado-kadonya gitu loh. Jadi kayak mungkin sepele, tapi menurut aku itu seru aja sih. Terus apa lagi ya? Paling itu sih. Menurut aku yang paling seru ke kantor kalau di Shopee. Oke, emang seru banget ya Kak ya. Dan memang Shopee ini juga salah satu perusahaan yang dipengen banget nih sama banyak orang ya Kak ya. Betul. Kayaknya anak muda sekarang pada pengen ya. Iya, betul.
Nah, oke, ada pertanyaan juga nih dari Muhammad Rifki, tapi Muhammad Rifki mau on mic gak nih untuk nanya langsung? Boleh. Oke, silakan. Halo, makasih udah Bapak memaparkan. Ini mau nanya, untuk melamar di Shopee itu CV-nya apa harus bahasa Inggris? Makasih. Oke, sebenarnya untuk kewajiban bahasa Inggris tuh nggak ada tertulis ya. Cuman saran aku sih buat teman-teman dibikin aja CV-nya ATS friendly. Ya, teman-teman bisa ngelihat sih, bisa bikin di banyak website gitu. Kalau aku bikinnya di Kinobi. Dan saran aku kalau bisa berbahasa Inggris gitu, karena itu akan menjadi poin plus. Dan teman-teman recruiter juga biasanya kalau kemarin aku di Shopee, pengalaman aku interviewnya itu juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bisa dibikin bahasa Inggris aja karena lebih universal gitu dan akan menjadi poin plus juga. Kayak gitu Rifki, thank you pertanyaannya ya. Oke, nah buat teman-teman yang lain gimana nih? Apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung di sini ada Kak Amel nih yang pastinya juga bakal sharing-sharing pengalamannya selama magang di Shopee atau di rata.id. Nah, tadi ya Kak, tadi kan udah menyinggung soal rekrutmen ya Kak ya. Tadi udah tentang CV. Nah, ini juga berhubungan sama interview kan ya Kak pastinya. Nah, terus ada nggak sih Kak tips dari Kakak saat interview nih, caranya untuk kita bisa membangun atau membuat kesan pertama yang baik gitu Kak pada saat kita interview magang? Oke. Kalau dari aku kan aku kebiasaan kalau ngomong tuh kayak ceria gitu ya, kayak suka langsung aku tuh langsung menunjukkan walaupun aku groginya setengah mati, jujur aku kadang suka belibet ngomongnya, tapi aku sebisa mungkin menunjukkan kepercayaan diri aku gitu. Dan saat wawancara tadi, pertama pengenalan itu kalau bisa jangan terlalu structured, ngerti nggak sih? Jangan terlalu kayak nama saya Siti Amalia, sekarang saya sedang ini, kayak ngobrol aja tapi kayak gimana ya, kan aku online kan, jadi kalau bisa kayak gunakan bahasa tubuh, terus dengan tone yang ceria kayak halo Kak, perkenalkan nama aku Siti Amalia, sekarang aku sedang gini, terus sekarang aku sedang bantu-bantu nih di beberapa organisasi kampus aku aktif di BEM, gini. Pertama kenalan itu langsung kasih tahu bukan pengalaman kamu ya, kamu sedang sibuk apa gitu, boleh sih pengalaman, boleh kasih tahu pengalaman kamu, tapi jangan kayak aku sedang menjabat sebagai ini, tapi kayak aku lagi bantu-bantu nih Kak di BEM aku dan himpunan aku, serta di radio kampus. Terus misalnya aku sosiologi nih, terus aku magang di marketing, tunjukin kalau misalnya kamu punya ketertarikan tinggi di bidang tersebut gitu. Terus kamu yang tadi makanya aku benar-benar berkali-kali ngulang research, tunjukin ke mereka seberapa dalam kamu tahu tentang company itu dan tentang job description details yang misalnya kamu apply. Pesan aku itu sih. Terus sama satu lagi tips aku, kasih tahu ke mereka nantinya kontribusi apa yang akan kamu berikan setelah kamu dapat pelajaran dari magang-magang tersebut gitu. Biasanya recruiter tuh pengen tahu gitu, kalian tuh memang pengen kontribusin apa sih gitu, baik bagi company-nya, baik diri kamu sendiri ataupun sekitar kamu. Mungkin itu kali ya kalau saran-saran aku buat interview. Oke, berarti memang riset ini juga sangat penting ya Kak? Oh, betul banget. Dan tadi juga ternyata body language pun penting gitu ya, meskipun saat kita online interviewnya kayak gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi nih Kak dari Selin. Oke, Selin, apakah mau on mic atau mau aku bacakan aja? Bacakan aja Kak. Oke, udah. Oke, selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui passion kita kalau kita mempunyai banyak kegemaran atau hobi, Kak? Oke. Passion ya. Oke. Kalau menurut aku, ini sih, pasti dari kebanyakan kegemaran dan hobi kamu ada satu yang kamu spend most time di situ gitu. Dan saat kamu menghabiskan banyak waktu di situ, kamu tuh tidak ngerasa nggak ngerasa hal itu sebagai beban. Misalnya gimana ya? Kalau aku kan temu sosial media karena aku spend banyak waktu di sosial media dan aku tuh penasaran gitu loh.
tentang sosial media tuh pengen belajar lebih dalam lagi gitu di seluk beluknya, selak apaan, maaf agak belibet ya. Jadi mungkin Selin bisa coba-coba nih, kamu lakuin beberapa hobi dan kegemaran kamu, dan kamu pasti menurut aku akan nemuin sih kayak kegiatan mana yang paling kamu banyak habiskan dan kamu nikmatin gitu loh. Cuman kalau misalnya kamu punya beberapa kegemaran dan hobi, mungkin kamu bisa coba satu-satu kalau misalnya kamu pengen salurkan hal tersebut ke bidang pekerjaan kamu gitu. Cuman mungkin kamu bisa tadi yang saran aku mungkin bisa di start di organizational experience gitu. Kamu mungkin bisa coba-coba di beberapa departemen yang mungkin selaras dengan hobi dan kegemaran kamu. Dan dari situ mungkin kamu bisa menggali lebih dalam lagi nih. Oh, kayaknya passion aku sebenarnya di sini deh. Mungkin itu sih saran aku, Selin. Tapi hebat ya punya hobi dan banyak kegemaran. Keren. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Selin. Oke, jadi memang penting juga untuk explore diri kita gitu ya, Kak. Apa sih sebenarnya yang kita suka atau yang kita bisanya kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman bingung nih, teman-teman juga bisa loh untuk ikut berbagai kegiatan gitu, buat tahu apakah aku suka di bidang ini atau enggak. Gitu ya, Kak ya? Ya, betul. Jadi diikutin aja kegiatan-kegiatan yang sekiranya tadi selaras dengan beberapa hobi dan kegemaran Selin gitu. Dari situ nanti pasti kamu nemu kayaknya gue lebih cocok di sini deh. Kayaknya skill-skill gue akan lebih bermanfaat di bidang ini deh. Kalau dari aku gitu. Semoga menjawab. Oke, betul sekali. Terima kasih Kak Amel. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih Kak dari Helda Kusuma Rahayu. Tapi Helda mau on mic gak nih Helda? Ya, halo Kak. Nah, silakan. Sebelumnya thank you Kak atas pemaparannya tadi. Aku mau tanya beberapa pertanyaan. Jadi tadi kan aku lihat di slide Kakak itu Kakak ikut organisasi juga kan Kak, selain ikut internship. Mau tanya gimana sih cara Kakak manage waktu, kan udah ikut himpunan, terus ikut intern, terus akademik juga gitu. Terus yang kedua mau tanya alasan Kakak milih intern di Shopee sama Rata. Kakak apply di company lain juga nggak Kak buat internship? Makasih. Oke, thank you Helda pertanyaannya. Nih aku menjawabnya akan lebih ke curhat ya, karena kayak, wow, waktu aku semester 4 itu, aku kan pertama kali magang, terus aku megang 3 organisasi. Dan di organisasi itu aku kayak mengepalai gitu loh, jadi aku bukan staff yang bisa izin kalau misalnya ada rapat gitu, justru aku yang mengadakan rapat itu, terus aku juga akademik gitu kan. Awalnya tuh saat aku belum tahu flow kerjanya tuh, aku kewalahan banget, jujur aku kewalahan banget, sekewalahan itu sampai aku mimisan. Ini bukan aku kiasan mimisan ya guys, aku literally mimisan berdarah dari hidungku di kantor gitu ya. Jadi kayak awalnya kayak gitu, cuman lama-kelamaan saat berjalan, aku mulai belajar nemuin flow kerjanya, flow kerja magang aku, flow kerja organisasi aku, dan flow kerja akademik aku. Nah, salah satu tips aku mungkin aku itu nulis apa aja yang harus aku kerjain, tanggalnya, deadline, pokoknya deadline-nya, apanya, dan sekarang teman-teman tuh udah bisa ngegunain banyak banget tools kayak Notion, Trello gitu-gitu yang bisa bantu teman-teman untuk ngerjain tes teman-teman gitu. Jadi aku mulai nulis, mulai pakai tools itu, terus aku udah nemuin nih flow kerjanya, misalnya aku di magang heavy-nya di Senin, berarti di hari-hari sebelumnya aku mencoba menyelesaikan pekerjaan organisasi dan pekerjaan akademik aku gitu. Lama-lama sih ketemu flow-nya ya, kayak gitu. Dari aku magang organisasi dan akademik, tapi awalnya memang wow, aku kayak apakah aku harus menyerah saja gitu, karena kayak nggak kuat. Sama, tapi aku punya ini lagi sih, satu lagi. Kayak kalian tuh pasti nggak bisa dapat semuanya gitu loh. Mungkin aku aktif di organisasi, aku aktif di magang, dan aku aktif di akademik. Aku masih aktif di akademik. Mungkin, aduh aku nge-lag nggak sih? Maaf. Tes, aku nge-lag nggak guys? Tadi kalian sempat nge-lag. Lancar Kak. Lancar. Jadi aku tuh juga ada yang aku korbanin gitu loh. Salah satunya adalah waktu beristirahat atau me time, sama waktu-waktu nongkrong-nongkrong lucu sama teman-teman aku gitu loh. Jadi waktu semester 4 itu mungkin aku lebih banyak di depan laptop, aku lebih banyak kerja dibanding kayak jalan-jalan atau kayak istirahat gitu. Misalkan aku pagi kelas, terus aku siang ke kantor, malamnya aku langsung buru-buru pulang buat rapat organisasi. Gitu aja selama 3 bulan gitu sih. Cuman menurut aku tips aku tadi sih, tulis to-do list assignment, list dan assignment kamu, tanggal-tanggalnya, jadi kamu bisa prepare. Jadi kamu nggak numpuk di satu hari.
kalau menurut aku sih bisa sih di manajemen kayak gitu, karena buktinya aja aku sampai sekarang masih alive ya, masih hidup. Jadi kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Gitu sih caranya aku. Oh, terus tadi ada pertanyaan kedua ya? Bentar, aku inget-inget dulu. Oh, aku apply di company lain atau enggak ya, Helda? Bener nggak? Iya Kak, sama alasan daftar di Shopee sama Raka. Oke. Jadi, nyari magang tuh susah banget, guys. Kayak aku tuh nggak hanya apply di Shopee dan Rata terus aku keterima gitu loh. Aku apply di almost 15 company kayaknya, termasuk coffee shop kecil, tempat jualan boba. Pokoknya banyak banget deh, setiap lowongan yang aku lihat di LinkedIn atau Instagram, itu aku kirim CV. Karena aku ngerasa the more I apply, the more chances I get gitu loh. Jadi kayak saran aku buat teman-teman, udah apply aja semua lowongan yang bisa kamu lihat, itu udah apply aja CV kamu gitu. Jadi nanti makin besar juga gitu loh kesempatan kamu dapat email balik gitu. Kemarin tuh aku apply di Female Daily, apply di Sociala, apply di banyak deh, di Pingku, toko boba gitu. Aku sempat keterima juga di Pingku, kalau kalian teman-teman tahu tempat minum, tempat jualan boba gitu. Jadi aku nggak hanya di Shopee dan Rata gitu, cuman alhamdulillah mungkin jodohnya di Shopee waktu itu yang pertama kali kan, karena kan aku apply juga nggak hanya di social media marketing gitu loh kan, aku apply di community, public relation gitu-gitu. Cuman karena my biggest passion waktu itu ada di social media, jadinya aku pilihnya Shopee dan Rata gitu, karena aku ngerasa aku paling suka area itu, paling pengen explore area itu di bidang marketing social media. Dan apalagi kalau di Rata tuh kan content creator gitu kan, jadi kayak aku paling mumpuni dan merasa paling pengen menguasai bidang itu. Jadi alasan aku pilih kedua company itu karena tim yang aku keterima tuh benar-benar bidang yang aku pengen pelajarin gitu sih. Helda, Selin mulu ya tadi. Semoga menjawab, Helda. Gimana Helda, apakah sudah jelas? Sudah Kak, menjawab banget. Makasih Kak. Oke, terima kasih juga. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh banget disampaikan ya teman-teman. Bisa pakai fitur raise hand atau juga bisa melalui kolom chat. Oke, aku mau nanya lagi deh Kak. Boleh, Anini. Nah, Shopee itu kan emang menarik banget ya Kak ya. Nah, boleh nggak sih Kak sharing-sharing kayak alur seleksi magang di Shopee itu ada apa aja sih Kak? Tahapnya ada apa aja? Oke, jadi di kedua magang aku sebenarnya alurnya sama sih, karena mungkin ini alur secara umum aja ya, bagaimana penerimaan di dunia kerja gitu. Yang pertama, kamu apply CV. Pasti kalau misalnya tim itu membutuhkan portofolio, kamu apply. Cuman itu kan mungkin lebih ke graphic design atau apa gitu ya. Kalau aku kan social media nggak, paling portofolio aku ya social media account aku gitu, karena aku lumayan cukup aktif juga di TikTok aku personal gitu. Jadi waktu itu aku masukin itu sebagai portfolio aku, beberapa video. Setelah insya Allah kamu lolos seleksi berkas seleksi CV, kamu bakal dapat email balik untuk HR interview. Jadi ini tahap interview pertama ya, HR dulu. Di HR itu nanti kamu lebih ke belum wawancara yang spesifikasi banget ngebahas tim kamu gitu. Kamu lebih ngebahas diri kamu sih, kayak strength, weakness, terus kayak kenapa sih kamu pengen magang di sini gitu. Kayak tadi kontribusi apa sih yang pengen kamu nanti berikan dari hal-hal yang kamu dapatkan dari magang di sini gitu. Itu HR interview sama orang HR-nya ya, recruiter-nya. Nah, kalau insya Allah kamu lolos lagi dari HR interview, kamu akan menghadapi user interview. User interview ini adalah interview dengan bos atau manajer di tim kamu. Misalnya bos di social media gitu, atau bos di marketing. Jadi saat ini kamu, pas tahap ini kamu bakal lebih digali terkait kayak, kamu tahu apa sih tentang social media, kamu tahu apa tentang marketing, kamu tahu apa tentang social media company kita gitu, kamu tahu tentang apa tentang company value kita. Jadi wawancara itu udah lebih spesifik gitu loh, lebih kayak benar-benar dicari tahu kemampuan kita apa, bisa nggak kita melakukan job tanggung jawab kita di tim tersebut. Jadi kayak gitu sih kalau terus abis user interview kemarin di Shopee aku itu dapat assignment. Jadi abis wawancara sama manajer kita langsung disuruh kalau aku ya assignment langsung disuruh bikin TikTok. 3 TikTok dalam 3 jam. Paniknya gue nggak sih kayak abis interview langsung kayak gitu kan, abis
Jadi kalau di Shopee ada assignment, cuman beda-beda ya di setiap tim. Kemarin kebetulan aku dapat sosmed di megang TikTok dan Reels, jadi langsung dikasih assignment. Kayak gitu. Kalau di Rata aku nggak dapat assignment, aku langsung CV, terus HR interview, user interview langsung offering letter. Kayak gitu guys. Cuman secara umumnya pasti ada HR interview sama user interview. Oke, ternyata ada beberapa tahap juga ya Kak ya. Dan memang juga ini sedikit informasi mungkin ya, karena ada juga nih perusahaan yang memang langsung ngasih tugas ya Kak ya. Oh, betul. Jadi emang kita pun harus siap gitu harus siap banget. Betul sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Reynard Mikael. Tapi Reynard bisa on mic gak nih, Reynard? Oke, sepertinya aku bacakan aja ya. Halo Kak, thank you sebelumnya atas sharingnya. Mau tanya Kak, kalau boleh tahu untuk daftar magang gitu, kira-kira range waktu yang harus kita tunggu untuk tiap tahapnya berapa lama ya Kak ya? Thank you. Oke, sebenarnya ini beda-beda ya, Reynard, karena melihat kebutuhan company-nya juga seperti apa, apakah urgent atau enggak gitu. Kalau di 2 magang aku ini, alhamdulillah mungkin ya, karena mungkin company-nya butuh secepatnya gitu, jadi aku nggak terlalu lama sih. Kalau misalnya di Shopee kayaknya, tapi lumayan lama ya, aku nggak tahu ini lama atau nggak, kayak almost a week gitu, semingguan. Tapi kalau di Rata ini, mungkin karena Rata waktu itu butuh cepat banget, dari aku aku apply CV, 2 hari kemudian aku HR interview, 3 hari kemudian aku aku lebih ingat yang Rata ya, karena my most recent itu di Rata. 3 hari setelah HR interview, kalau nggak salah, aku user interview, terus besokannya aku langsung dapat offering letter gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya Rata lagi butuh banget content creator. Jadi aku lumayan cepat sih waktu di Rata gitu. Cuman ngelihat dari beberapa teman-teman aku yang lagi magang juga, ada yang hampir 2 minggu, 3 minggu baru dapat invitation buat interview gitu. Jadi emang variatif banget. Kalau menurut aku sih alasannya kayak tergantung berapa banyak applicants, berapa banyak yang daftar, terus seberapa urgent company itu butuh orang di posisi yang kamu apply gitu. Jadi emang beda-beda sih. Cuman pengalaman aku tadi, ya kalau di Rata cepat, kalau di Shopee lama gitu. Sama-sama Reynard. Oke, berarti emang ini ya Kak, tergantung dari perusahaannya itu seperti apa. Oke Kak, aku mau nanya lagi boleh Kak? Oke, kalau misalkan do and don't, kalau kita mau ngelamar magang apa aja nih Kak? Mungkin kalau do tadi seperti yang apa ya, do-nya ini, daftar yang tadi, daftar magang di setiap lowongan yang kamu lihat, udah sebanyak-banyaknya aja, karena itu akan memperbesar chances kamu buat dapet email balik. Terus do selanjutnya, menurut aku, always update your CV, your LinkedIn juga, kalau bisa dirapihin. Terus tadi build your personal branding juga, biar recruiter tuh bisa lihat gitu loh, kayak image kamu tuh seperti apa gitu, kamu orangnya tuh seperti apa gitu. Terus kalau don'ts-nya tadi sih kayak ngelamar apply magang tanpa misalnya kamu belum pernah berpengalaman di organisasi atau kamu mungkin belum pernah ikut apa-apa, jadi kamu kayak apply dengan CV kosong gitu. Menurut aku itu agak sia-sia sih, karena mending kamu cari dulu experience. Nggak usah experience besar gitu, mau di kampus boleh, mau di luar kampus boleh, cuman at least mereka lihat kamu udah punya experience gitu. Jangan datang-datang kayak ya udah ngasih CV tapi cuman SMP, SMA, kampus gitu kan, nggak enak juga ya. Terus don'ts-nya tadi, misalnya interview tanpa research gitu. Misalnya nanti kamu ditanya kayak, oke, so what do you know about our company gitu. Apa yang kamu tahu tentang company kita? Misalnya di Shopee kayak, Shopee toko online shopping ya. Saya kayak gitu doang, pasti kan kayak jangan gitu ya. Kalau bisa kayak cari tahu Shopee itu is the largest e-commerce in Southeast Asia gitu, nomor 1 di Taiwan gitu, lebih dalam gitu cari tahunya. Jadi jangan terlalu dangkal kalau misalnya ngejawab gitu. Don'ts lagi apa ya? Kalau lagi internship tadi kan aku bilang inisiatif ya, cuman jangan caper, karena banyak mentor yang nggak suka sama yang apa ya, nyari perhatian tapi itu sebenarnya nggak mau bantu, ngerti nggak sih? Jadi kalau
kamu bantu seperlunya aja gitu. Yang kamu lihat perlu dibantu, bantu. Cuman kalau misalnya enggak, jangan kayak terlalu takutnya nanti jatuhnya emang usik gitu. Jadi be initiative but don't search for spotlight, atau kayak jangan terlalu mencari, don't be the center of, jangan pengen menjadi pusat perhatian gitu, tapi still be initiative. Menurut aku itu sih beberapa do's and don'ts-nya. Oke, terima kasih Kak Amel. Nah, satu lagi deh Kak dari aku ya Kak ya. Tadi kan Kakak juga udah menyinggung dan sedikit membahas tentang personal branding di sosial media ya Kak ya. Nah, kalau misalkan dari Kak Amel sendiri, personal branding seperti apa sih yang Kak Amel lakukan? Terus juga gimana sih caranya untuk personal branding di sosial media? Karena kan memang kita kadang suka nggak percaya diri nggak sih untuk menunjukkan diri kita atau kemampuan yang kita miliki gitu kan di sosial media, itu kadang agak berat gitu ya Kak ya. Nah, itu gimana tuh Kak personal brandingnya? Oke, jujur pertanyaannya kayak lagi HR interview nih guys, jadi mungkin kalian bisa belajar ya. Ini kayak habis pertanyaan sama HR. Oke, jadi aku paham banget sih ada beberapa orang yang mungkin tidak bukan nggak pede, tapi emang tidak suka aja untuk menunjukkan dirinya di social media. Cuman kenapa tadi aku nekanin perlu personal branding through social media, karena sekarang itu online. Kita tuh interview nggak ketemu langsung gitu loh sama interviewernya. Bahkan kalaupun di masa offline, menurut aku still it's important to have your personal branding on your social media gitu. Mungkin nggak melulu harus menunjukin muka kamu gitu kalau kamu nggak pede. Mungkin tunjukin karya kamu gitu. Misalnya kamu lagi berorganisasi nih, kamu lagi bikin acara, tunjukin di sosial media kamu gitu, kayak misalnya either posternya atau apa, kayak pokoknya tunjukin kalau kamu tuh aktif gitu ya. Kalau emang kamu bertujuan untuk personal branding untuk magang ya, kalau kamu tuh aktif gitu. Kalau misalnya aku kan sebenarnya aku tuh my biggest passion other than social media itu kan fashion and lifestyle juga ya. Sebenarnya tuh aku pengen banget kerja di dunia fashion industry gitu atau lifestyle gitu. Jadi tuh aku nunjukin di social media aku sering banget nge-post outfit, nge-post misalnya lifestyle gitu, dan di TikTok aku juga gitu. Aku sering bikin video-video outfits gitu atau kayak fashion beauty gitu-gitu. Mungkin aku menunjukkan personal branding aku sih lewat situ. Terus misalnya kayak aku jadi public speaker gitu. Sekarang kan aku alhamdulillahnya lumayan beberapa kali sering diundang gitu ya sebagai speaker dan ya jadi pembicara lah. Itu tuh aku juga show through my social media gitu. Aku ngajak misalnya followers aku yang gak banyak-banyak amat juga gitu, cuman mungkin teman-teman aku buat kayak yuk ikut gitu. Dari ikut itu kan aku sekaligus membangun personal branding aku gitu kan, as a public speaker gitu, or as a intern yang lagi sharing-sharing nih. Kalau misalnya teman-teman aku ikut misalnya webinar ini atau beberapa live Instagram, kan aku juga bisa menceritakan diri aku lewat situ gitu ya. Jadi mungkin itu sih cara-cara aku build my personal branding, tapi tuh nggak yang terlalu nyanter gitu loh, kayak aku nggak taruh di bio aku kayak I'm a public speaker gitu, enggak. Cuman justru aku kayak lewat story-story aku mungkin, terus kayak aku nunjukin kesukaan aku terhadap fashion and beauty juga dari posan aku sering nge-post foto-foto outfit atau beauty. Mungkin itu sih cara-cara aku membangun personal branding aku through my social media. Itu misalnya kalau di Instagram ya, kalau di LinkedIn juga experience yang kalian pernah punya gitu, taruh di LinkedIn. Makanya aku tadi saran aku update terus LinkedIn. Terus kalau misalnya teman-teman abis ngelakuin acara atau ikut webinar, bahkan bikin postan di LinkedIn gitu, bikin tulisan kayak I've recently just joined this gini, terus kayak I've learned a lot from this gitu. Kayak aku misalnya nih jadi pembicara hari ini di Bincang Upedia, nanti aku bakal update di LinkedIn aku kayak on this day I got a chance to be a speaker gitu-gitu. Jadi orang-orang yang lihat LinkedIn aku tuh bisa tahu lah gitu, tahu cerita journey aku ngapain aja, terus aku berpengalaman di mana aja gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Amel. Memang di LinkedIn ini udah gampang banget ya Kak buat personal branding, karena ada buat perusahaan apa, kegiatan apa yang kita lakukan, penghargaan apa aja yang pernah kita dapat gitu ya. Jadi memang boleh teman-teman coba juga untuk melakukan personal branding di LinkedIn kayak gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Kak dari Fahira, tapi kayaknya belum bisa on-mic nih. Halo Kak, mau tanya, kan Kakak magang di Shopee bagian sosial marketing. Apa ada batasan jurusan kuliah untuk apply di bagian sosial marketing Kak? Makasih Kak. Oke, jadi waktu aku lihat ketentuannya di LinkedIn itu emang
diprioritaskan ya, bahasanya diprioritaskan from communication or marketing major gitu. Cuman si Siti nekat Amalia ini kayak nggak peduli mau apply gitu kan, walaupun aku sosiologi gitu ya, walaupun emang nggak terlalu jauh, masih ilmu sosial lah ya, sosum gitu. Cuman kan emang aku nggak belajar kayak consumer research gitu, nggak belajar market research gitu. Cuman ya adalah sepercik pelajaran yang bisa aku apply di magang aku. Cuman saran aku itu juga kenapa Kak aku nekanin teman-teman untuk research dan belajar sendiri tentang tim yang emang pengen kamu apply. Kalau misalnya aku dari sosio, tiba-tiba aku masuk ke marketing, itu kan basic knowledge-nya aku belajar sendiri kan dari internet gitu. Aku belajar rumus IR sendiri, aku belajar scheduling posting sendiri, kayak prime time itu kapan, terus target audience itu seperti apa, itu aku belajar sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin di ketentuannya ditulisnya prioritas gitu. Cuman kalau menurut aku apply aja dan tunjukin saat interview, walaupun kamu misalnya dari jurusan yang berbeda sama bidang yang kamu apply, bilang aja kayak aku berpengalaman di organisasi di bidang communication and marketing. Jadi aku bisa apply tersebut di pekerjaan magang aku nanti. Terus bilang juga, kasih tahu juga basic knowledge yang kamu belajar sendiri through internet atau through your friends. Pokoknya cari sumber sendiri. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau batasan paling ditulis aja prioritize-nya communication or marketing major gitu. Cuman buktinya aku aja sosiologi bisa gitu loh. Dan bahkan teman aku ada yang anak teknik industri UB, dia sekarang magangnya juga di marketing sosial, marketing Shopee gitu. Jadi I think it's not a problem ya kamu dari jurusan apa aja, yang penting kamu belajar sendiri basic knowledge-nya. Cuman mungkin beberapa tim kayak such as IT gitu yang perlu emang benar-benar perlu pelajaran rumus gitu ya, mungkin akan sangat diprioritaskan misalnya ya dari teknik komputer atau teknik informatika. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Cuman menurut aku marketing tuh lebih fleksibel sih, kamu bisa lebih belajar basic knowledge itu dari mana aja. Jadi kayak gitu sih. Tadi siapa yang nanya, maaf? Fahira, semoga menjawab. Sama-sama Fahira. Oke, terima kasih Kak Amel. Gimana nih teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada, kita tutup sesi Q&A nih teman-teman. Oke, gimana? Apakah ada? Iya nih, tadi aku kayaknya sharing session-nya nggak sesuai rundown ya, agak lebih cepat karena aku emang lebih pengen ngobrol-ngobrol gini sih. Nggak apa kan ya? Nggak apa-apa banget, Kak. Lebih enak diskusi kayak gini ya, Kak ya? Aku tuh bosen nggak sih dengerin aku ngomong dari slide? Kayak udah Seru, kelas seru ya, banget. kelas lagi hari Sabtu gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Nih? Oke, sepertinya nggak ada ya, Kak ya? Mungkin kita tutup aja untuk sesi Q&A kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga kepada Kak Amel yang udah sharing-sharing pengalamannya, ilmunya, dan semuanya. Jadi memang teman-teman, sebelum magang ini penting banget ya Kak ya buat ikut organisasi, karena istilahnya organisasi ini tuh sebagai fondasi awal gitu, sebelum kita ikut magang gitu. Terus juga ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, mulai dari cari tahu diri kita, explore diri kita, di bidang apa kita kerja, terus juga di bidang apa yang ingin kita tekuni gitu kan. Ketertarikannya di bidang apa, kita harus tahu juga nih passion apa yang kita miliki, dan penting juga untuk manajemen waktu. Terus riset juga nggak kalah pentingnya teman-teman. Riset perusahaannya seperti perusahaan bergerak di bidang apa, terus juga penting juga untuk teman-teman cari tahu job desk-nya tuh kita ngapain aja sih selama magang di tempat ini atau di perusahaan ini gitu kan. Dan yang nggak kalah penting adalah kita harus punya tujuan. Apa sih yang mau kita raih, apa sih yang mau kita capai dari magang yang kita pilih ini, dan penting juga untuk membangun personal branding di sosial media. Jadi itulah mungkin review singkat ya Kak ya mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum aku ke acara berikutnya nih Kak, boleh dong untuk memberikan closing statement-nya nih Kak buat teman-teman semua. Oke, kalau closing statement dari aku mungkin pertama-tama aku pengen thank you banget nih buat 27 teman-teman yang hari ini hadir dan dengerin aku ngebawel ya tentang internship, dan saran aku mungkin teman-teman yang hadir di sini sekiranya sudah punya sedikit keinginan gitu ya untuk memulai internship-nya. Kalau menurut aku go for it aja, mungkin dari
yang tadi aku share bisa sedikit menjadi bekal nih buat teman-teman yang bakal ngejalanin magang gitu. Cuman saran aku juga jangan pernah lupain akademik gitu, tetap nomor 1 karena kita masih punya tanggung jawab ya ke orang tua kita untuk mempunyai gelar sarjana gitu ya. Jadi mungkin saran aku juga jangan lupa prioritaskan kuliahnya juga gitu. Terus itu aja sih dari aku. Thank you so much udah hadir. Semoga teman-teman selalu sehat-sehat dan bahagia. Thank you juga buat Upedia udah ngasih aku kesempatan yang sangat berharga ini bisa jadi pembicara hari ini. Sukses terus. Oke, terima kasih banyak juga Kak Amel. Sukses terus juga buat Kak Amel ya Kak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Nah, mungkin buat operator nih boleh dibantu untuk ditampilkan sertifikatnya. Oke, ini dia kenang-kenangan ya Kak dari Upedia yang diberikan kepada Kak Amel. Terima kasih buat Kak Amel untuk ilmunya hari ini. Oke. Nah, karena kita juga udah mengadakan pertemuan virtual ya teman-teman, kayaknya nggak afdol nih kalau misalkan kita nggak mengabadikan momen kita hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini, yuk kita on cam yuk karena kita mau dokumentasi. Yuk guys, kita on cam dulu. Nah, mungkin sama operator juga boleh dibantu lagi ya, diaba-abain. Oke. Yuk yang lain on cam dulu. Yuk, masih ditunggu nih teman-teman yang lain. Oh, mungkin langsung aja kali ya, Kak. Oke, boleh-boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih juga Pak Hira. Sekali lagi aku ucapin makasih juga nih buat Kak Sally, maaf, Kak Amel yang udah berbagi ilmunya mengenai internship. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Sukses terus juga buat Kak Amel, semoga lancar terus ke depannya, kuliahnya, magangnya, dan semuanya yang sedang dijalani. Thank you, Andini. Thank you so much. Oke, terima kasih juga nih buat seluruh peserta yang tetap semangat untuk mengikuti Bincang Upedia sampai akhir hari ini. Terima kasih juga aku ucapkan kepada seluruh panitia yang udah menyelenggarakan acara yang keren ini, yang luar biasa ini. Dan nggak lupa juga nih teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih kepada media partner kita, ada madikevent.id, rumah.sarjana, eventcampus.co, informasi mahasiswa Indonesia, webseminar.id, kemudian juga ada community partner kita, The Teens, The Limits Horizon, The Akes Indonesia, Tunas Bertumbuh, Pop Youth Up, youthcourage.id, Youth Jember. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita, ada Ines Cosmetic dan Axel. Dan teman-teman, aku juga mau ngingetin nih, besok akan ada Bincang Upedia lagi dengan topiknya How Organization Improve Your Skill. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk ikut juga ya. Dan Upedia juga ada program baru nih, yaitu Self Development Campaign Volunteer. Learn something new with Upedia, yang tentunya banyak banget manfaatnya, dan buat teman-teman yang tertarik nih, bisa langsung cek aja IG-nya di @upedia.id. Oke. Mungkin untuk kali ini sekian, dan di penutup kali ini aku mau pantun nih teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga ya teman-teman untuk isi link presensinya, karena tentunya akan dapat sertifikat yang hanya mengisi link absensi ini. Oke, aku pantun ya teman-teman. Jalan-jalan ke kota sempit, pulangnya ketemu mantan. Aku Andini Dwi Putri pamit. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam, terima kasih semua. Aku izin live ya. Ya, terima kasih juga Kak Amel. Ya.